Selamat pagi seluruh siswa kami kelas 12 MIA. Hari ini kita akan masuk pertemuan yang keempat, pelajaran fisika, yaitu membahas mengenai kuat medan listrik. Anak kami, ini berhubungan dengan pelajaran kita pada pertemuan yang ketiga yang berhubungan dengan gaya-gaya listrik atau hukum Coulomb, yang menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik yang kemudian disebut sebagai gaya Coulomb berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Inilah pelajaran kita di pertemuan yang ketiga yang berbicara mengenai hukum Coulomb. Baik, medan listrik. Dalam ruang di sekitar benda bermuatan listrik, kita jumpai beberapa gejala. Sebagai contoh, benda bermuatan positif dapat bergerak menjauhi benda bermuatan positif dan mendekati benda bermuatan negatif. Benda bermuatan negatif dapat bergerak menjauhi benda bermuatan negatif dan mendekati benda bermuatan positif. Enak ya? Yang positif menjauhi positif, positif mendekati negatif, atau negatif menjauhi yang negatif, negatif mendekati yang positif. Gejala ini disebabkan bekerjanya suatu gaya pada benda bermuatan apa saja yang diletakkan dalam ruang di sekitar benda bermuatan. Kita sebut gejala dalam ruang di sekitar suatu benda ini medan listrik. Gejala dalam ruang di sekitar suatu benda bermuatan listrik disebut sebagai medan listrik. Ini kembali kita lihat pelajaran yang lewat pertemuan ketiga. Kalau misalnya di sini ada dua muatan muatan Q1 bermuatan positif, muatan Q2 bermuatan positif, maka kedua muatan ini akan tolak menolak. Q1 menolak Q2 dan di sini Q2 menolak Q1. Dan ketika kedua muatan bermuatan negatif, Q1 negatif, Q2 negatif, juga akan tolak menolak. Dan ketika kedua muatan berbeda jenis, Q1 positif, Q2 negatif atau sebaliknya, maka kedua muatan ini akan tarik menarik. Inilah gaya Coulomb Electric field atau medan listrik adalah daerah atau ruang atau space di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan tersebut. Itu namanya muatan medan listrik Kita ulangi, electric field atau medan listrik adalah daerah atau ruang atau space di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan tersebut. Jadi di sini aku ada kata kunci yang namanya dipengaruhi. Di sini ada kata dipengaruhi, yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik persatuan muatan. Gaya listrik persatuan muatan, itulah medan listrik. Arah medan listrik digambarkan dengan garis-garis listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis listrik yang arahnya keluar atau menjauhi muatan positif dan masuk mendekati muatan negatif. Perhatikan gambar berikut. Kalau misalnya ini muatan positif, ini muatan negatif, maka arah gaya-gaya listrik atau garis-garis listrik itu keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Makanya ketika misalnya kedua muatannya berbeda jenis muatan, maka di sini keluar dari positif masuk ke negatif. Kalau misalnya sama jenis positif dengan positif, maka di sini akan terlihat saling tolak menolak karena sama-sama keluar dari yang positif, di sini keluar dari positif. Dan di sini juga ketika misalnya kita gambarkan dalam bentuk bermuatan yang terpisah, kalau ini muatan positif, maka dia garis-garis listriknya akan keluar. Dan negatif, garis-garis listriknya akan masuk dalam muatan listriknya.
Seberapa kuatkah sebuah medan listrik mempengaruhi suatu benda? Semua tergantung pada besarnya muatan sumber dan jarak benda tersebut atau muatan uji. Kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Ya, kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Secara matematis, rumus medan listrik E ya sama dengan F per Q, di mana E adalah kuat medan listrik dalam satuan Newton per Coulomb, dan F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton, dan Q adalah muatan uji dalam satuan Coulomb. Ini Newton ya, anak. Kita koreksi. Ini satuannya Newton, gaya Coulomb satuannya Newton. Oke. Jika titik P diberi muatan, ini sebagai muatan uji anak, maka muatannya dinamakan muatan penguji. Ya, Q, dan selalu kata kuncinya dan selalu bermuatan positif. Maka muatan uji ini anak kami akan selalu bermuatan positif. Oke? Q adalah sumber muatan. Jadi Q yang bermuatan positif ini atau negatif sebagai sumber muatan. Dan E adalah kuat medan listrik yang searah dengan gaya F. E adalah kuat medan listrik yang searah dengan arah gaya F. Jadi anak kami di sini baik E ataupun F ini sama-sama besaran vektor. Ya, nak ya. Sama-sama besaran vektor. E sebagai kuat medan listrik dan F sebagai gaya Coulomb merupakan sama-sama besaran vektor, sedangkan Q adalah besaran skalar. Kita lihat rumus yang ini anak kami ya. E sama dengan F per Q ya. E sama dengan gaya Coulomb per muatan. Dan F ini pelajaran pada pertemuan ketiga. F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Jika kita ganti Q2 menjadi Q kecil atau muatan uji, maka ya, anak ya, E sama dengan K dikali Q dikali Q per R kuadrat per Q. Oke? Karena ini sama-sama Q, maka akhirnya E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Inilah juga rumus untuk medan listrik, kuat medan listrik, dengan E sama dengan kuat medan listrik Newton per Coulomb, Q sama dengan muatan listrik Coulomb, R sama dengan jarak titik dari muatan meter, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan F sama dengan gaya Coulomb Newton. Oke, supaya lebih mudah dimengerti, kita ambil contoh satu soal ya, nak. Sebuah muatan uji positif 3 kali 10 pangkat 5 Coulomb diletakkan dalam satu medan listrik. Gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,45 Newton. Besar kuat medan listrik pada muatan uji adalah, baik, dasar ini bisa kita buat diketahui Q sama dengan positif 3 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Oke. Kemudian F sama dengan 0,45 kali Newton. Ini bisa kita buat sama dengan 45 kali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, oke. Ditanya berapa besar kuat medan listrik E. Oke, jawab. Dari persamaan sebelumnya anak kami, E sama dengan F
per E sama dengan F per Q. Maka kita buat anak kami F sama dengan 45 kali 10 pangkat min 2 per 3 kali 10 pangkat min 5. Oke. 45 kali 10 pangkat min 2 per 3 kali 10 pangkat min 5. Ini bisa kita gunakan. Ini sama dengan 15. Juga bisa. Ini tinggal min 3. Akhirnya sama dengan 15 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Inilah besarnya kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji tersebut. Oke, Bapak rasa ini sangat mudah untuk dipelajari ya, karena rumusnya tadi cuman ada sekitar 2 ya nak ya. E sama dengan F per Q atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Soal ini nanti anak kami kerjakan di double folio. Inilah soal yang akan dikerjakan sebagai tugas. Jadi soal yang di modul tidak usah dikerjakan, tapi hanya soal yang 3 ini. Yang pertama, titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan positif 10 mikrocoulomb. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb minus 2 dan 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 Coulomb. Yang kedua, jarak antara titik P dan muatan minus 20 mikrocoulomb adalah 10 cm. Tentukan kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik P. Yang ketiga, dua muatan listrik terpisah sejauh 40 cm. Kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan adalah. Oke, inilah soal yang akan anak kami kerjakan dan dikerjakan di double folio. Oke, jadi inilah materi kita untuk di pagi hari ini anak kami yang berbicara mengenai kuat medan listrik ya. Bapak harapkan kita komunikatif. Adik kami mempelajari video ini dengan baik dan antusias. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Salam.